Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai laporan keuangan usaha mikro, yaitu Welcome Home Pizza, yang disusun oleh Muhammad Zaifuddin Al-Arif, saya sendiri Silviana Aditya Indah Purnama, Adrian Pramesti Febriana, Dimas Pramudia Prasta. Usaha mikro Welcome Home Pizza. Pizza merupakan makanan cepat saji yang berasal dari Eropa. Makanan ini kurang digemari oleh masyarakat Indonesia, padahal makanan ini cukup memenuhi kebutuhan gizi tubuh untuk sementara waktu karena mengandung terigu, gandum, mengandung sayur-sayuran dan protein hewani maupun nabati. Di zaman serba modern ini pesatnya perkembangan teknologi, banyak masyarakat menengah memilih makanan yang cepat saji, enak, murah, dan mudah didapat. Berbeda dengan masyarakat ekonomi menengah ke atas, semuanya serba diperhatikan. Untuk itu, kami tertarik mengembangkan usaha pizza karena keuntungannya yang cukup besar. Dari situ alasan kami ingin mengembangkan usaha pizza yang kami beri nama Welcome Home Pizza. Kami melakukan 2 metode penyusunan laporan. Yang pertama yaitu proses penyusunan awal, kami melakukan survei di berbagai tempat, dan akhirnya kami menemukan sebuah UMKM yang bernama Welcome Home Pizza. Kami mewawancarai pemilik dan kami mendapatkan data, kemudian kami olah pada tanggal 30 Desember 2021 lalu. Kemudian kami melakukan proses pengolahan data yang pertama membuat neraca lajur untuk mengetahui laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan terakhir adalah laporan posisi keuangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah kemarin kami melakukan wawancara secara online, kami mendapatkan data dan kami olah data tersebut dan menjadi neraca, transaksi, jurnal khusus, rekapitulasi jurnal khusus, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan akhirnya laporan keuangan. Nah, sebelum masuk pembahasan laporan keuangannya, sebaiknya kita harus mengerti dulu apa itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksud sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Laporan keuangan bagi pihak manajemen berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pada pemilik modal. Bagi pemilik modal, laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja manajer perusahaan selama satu periode. Lalu apa aja sih isinya laporan keuangan itu? Yang pertama ada jurnal khusus, yang kedua ada buku besar, ketiga ada neraca saldo, keempat ada jurnal penyesuaian, yang kelima ada neraca lajur atau kertas kerja, dan yang terakhir laporan keuangan. Nah, masuk ke pembahasannya tentang laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh teman kita, Ardia. Silahkan. Oke, baik, terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan laporan keuangan bagian laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri adalah laporan keuangan di mana satu perusahaan mengukur keuntungannya atau kerugiannya dalam periode tertentu. Nah, laporan ini itu diadakan untuk mengukur kemajuan dan juga kemunduran keuangan sebuah perusahaan dengan hasil akhir menunjukkan laba atau rugi yang telah dihasilkan selama suatu periode tersebut. Nah, seperti yang sudah diketahui di screen, pada saat ini laporan laba rugi kami telah menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp14.360.000 yang didapat dari penjualan tunai sebanyak Rp35.639.000, penjualan bersih Rp35.639, dan juga nilai HPP sebanyak Rp16.984.000, laba kotor Rp18.655.000, dan juga total biaya Rp4.295.000. Nah, berikut adalah penghitungan HPP yang kelompok kami dapatkan sebanyak Rp4.468.000. Nah, untuk laporan perubahan modal dan juga neraca akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas. Dimas, kami persilahkan. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal
akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Laporan perubahan modal pada welcome home Pizza pada Desember 2021. Modal awal yaitu sebesar 42.480.000. Lalu laba operasi 26.867.000 dan modal akhir yaitu sebesar 6. Dari suatu entitas tersebut pada akhir pekan tersebut. Laporan neraca yaitu pada aktiva, total aktiva itu sebesar 76.286.000 dan pada pasifa, total pasifanya yaitu 76.286.000 yang artinya antara aktiva dan pasifa yaitu balance atau seimbang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.